Oke, bertemu kembali di channel YouTube saya. Yang pasti hari ini juga saya mau bahas tentang materi-materi kimia yang menurut saya itu penting gitu ya. Dan pasti ini supaya kalian memahami dan memudahkan kalian mengerti materi-materi yang ada di mata pelajaran kimia. Hari ini saya mau bahas lanjutan dari sistem periodik unsur. Kalau kemarin kita bahas teori perkembangan atau teori pengelompokan unsur gitu ya. Hari ini saya mau bahas tentang periode dan golongan. Dan satu lagi juga yang harus kalian ingat, kalau untuk menentukan periode dan golongan di sistem periodik unsur ini, kalian harus sudah paham yang namanya konfigurasi elektron. Karena itu adalah dasarnya. Oke. Yang pertama yang harus kalian ingat, kalau dikatakan periode adalah periode itu menunjukkan nomor kulit. Jadi kalau misalnya nomor kulit, berarti cara tipsnya untuk menentukan periode, lihat aja jumlah kulit yang terbesar. Periode itu adalah jumlah kulit yang terbesar. Jadi ini triknya. Kalau periode sih biasanya nggak terlalu sulit nentuinnya di soal. Intinya yang periode itu adalah yang mendatar. Mendatar itu horizon. Jadi dari kiri ke kanan itu adalah periode. Periode itu hanya 1 sampai 7. Ya. Oke. Yang paling mungkin susah adalah golongan. Kalau yang tadi periode, sekarang golongan. Golongan kita tahu golongan itu ada golongan A atau golongan utama, kemudian ada golongan B, ada golongan transisi dalam gitu ya. Nah, tapi sedikit dulu, golongan ini adalah menunjukkan berapa besarnya jumlah elektron valensi. Nah, saya ulang kembali, kalau golongan ini adalah ada namanya golongan utama, biasanya kita kenal dengan golongan A. Kemudian ada namanya golongan transisi, biasanya kita kenal dengan golongan B. Kemudian ada namanya golongan transisi dalam, ada namanya golongan lantanida, aktinida. Nah, tapi yang jadi masalah kita selalu adalah ketika ada soal, misalnya kita diinisialkan misalnya unsurnya X gitu ya, kita nggak tahu kapan dia bisa jadi golongan A, kapan dia bisa golongan B, dan kapan dia menjadi transisi dalam. Itulah yang mau kita bahas sekarang gitu ya. Nah, kalau misalnya dia golongan A, kita masuk yang pertama atau golongan utama, atau golongan A gitu ya. Untuk mengetahui dia atau golongan A, biasanya kata kuncinya pengisian elektronnya berakhir di subkulit S dan P. Ada dua kemungkinan. Jika nanti NSX atau NSX lah, X kecil, maka dia golongan XA gitu ya. Tapi kalau nanti NSX NPY dengan catatan X sama N-nya sama, maka dia termasuk golongan X ditambah Y. Ini tambahkan. Kita buat contoh, misalnya gini biar paham. Saya punya konfigurasi unsur X sama dengan 13. Satu lagi saya punya unsur A sama dengan 18 gitu ya. Nah, kita mau buat ini konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Sebentar. Oh, boleh 3P1 gitu ya. 10, 13 benar. Ya berarti yang ini saya mau buat 20 aja lah ya, 20. Berarti kalau yang 20, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Kalau kita lihatlah konfigurasinya ini berakhirnya di subkulit S sama P. Pasti ini golongan A.
Tapi masalahnya kita tak tahu golongan A berapa atau berapa gitu ya. Nah, pertama sebelum sampai ke golongan kita tentukan periode. Periode tadi adalah jumlah kulit yang terbesar. Kulit itu yang mana? Kayak kasih catatan. Kalau ada katanya 3P6, yang ini adalah kulit, yang ini adalah subkulit, yang ini adalah elektron. Nah, maka kulit itu angka terbesar 1, 2, 2, 3, 3. Berarti periode ketiga. Kemudian untuk menentukan golongannya, ini kan S sama P berarti pasti ini A. Dijumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Karena N-nya sama. N sama. Untuk yang di sini tidak. Ini periode keempat, golongannya berapa? Hanya 2A. Kenapa? Tapi Pak, S sama P. Iya, tapi N-nya tidak sama. Jadi diambil yang terakhir, 2A. Itu dia kalau golongan A. Saya ambil kalau golongan utama atau transisi gitu ya. Golongan transisi atau bahasanya golongan B. Kita buat golongan B lebih sama aja. Apa kata kuncinya? Pengisian elektron berakhir di subkulit S dan D. Nah, kalau ini pasti harus kalian jumlahkan. Jika S ditambah D nanti hasilnya 8, 9, 10. Ini golongan 8B. Wajib ya. Kalau jumlahnya nanti 11, golongan 1B. Kalau jumlahnya nanti 12, maafnya, ini 2B. Ini udah ketentuan. Jadi nggak usah diubah lagi. Ya, pasti. Oke. Nah, bagaimana? Tapi catatan, kalaupun misalnya S tambah D tidak sama N-nya, tetap harus kalian jumlahkan. Saya kasih contoh. Saya punya unsur B, atau saya buat Z lah. Z nomor atomnya adalah 30. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 gitu ya. Nah, ini kan S sama D, ditanya periode, ditanya golongan gitu ya. Nah, periode tetap angka yang terbesar, walaupun dia di nomor 2, nggak di ujung, tapi dia angka terbesar, tetap pakai angka terbesar. Ini 4. S sama D berakhir, pasti B. Tambahkan, catatannya memang harus ditambahkan. S tambah D, 12 berarti 2B. Pak, kalaupun seandainya nggak sama, kulitnya boleh ditambahkan untuk B? Boleh. Kalau B harus wajib ya ditambahkan. Maka saya kasih contoh satu lagi, Fe. Saya punya Fe 26. 1S2, 2S2, 2P6, 4S2, 3S2 dulu, 3P6, 4S2, 3D6 ya. Ya udah, berarti periodenya periode keempat, golongannya S sama D, berarti B tambahin 8B. Oke, itu aja. Satu lagi, golongan transisi dalam. Transisi dalam nih sih bedanya sedikit aja. Oke, ini kalau ini pengisian elektronnya berakhir di F. Kalau nanti dia 4F periode 6, kalau nanti dia 5F periode 7. Oke. Kalau dia periode F berarti lantanida. Kalau yang ini berarti aktinida. Oke, itu aja yang penting. Contohnya saya rasa sih sama aja ya. Oke, itu aja. Terima kasih hari ini. Tapi satu lagi lah, kalau seandainya dia berion, ditanya misalnya gini ya. Contoh, saya punya misalnya contohnya gini, tapi dalam bentuk ion. Diketahui
Ini contoh yang agak ribet ya. Konfigurasi unsur, konfigurasi elektron dari X 3 positif 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5. Nah, ini kan konfigurasi setelah berion. Jadi kalau untuk yang ditanya adalah, misalnya ditanya adalah tentukan periode berapa, golongan berapa. Nah, kalau kayak gini soalnya, kita harus ingat konfigurasi yang ini itu setelah melepas 3 elektron. Berarti kalau dia udah melepas 3 elektron, dia cuma ada 10, 12, 18, 18 tambah 5, 23. Berarti sebelum dia melepas 3, awalnya berarti dia 26. Caranya kita kembalikan ke posisi normal. Kembali ke posisi awal atau normal tanpa berion. Caranya bagaimana? X3 positif ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Nah, kalau dia misalnya dilepas 3 awalnya berarti di sini ada 4s2. Dan ini bukan 5, tapi awalnya ini 6. Ini awalnya. Nah, maka setelah udah kembali ke posisi awal, baru bisa kita tentukan periode sama golongannya. Periode berapa? Tetap angka 4 kan? Golongan tambahin 2 tambah 6, 8. B. Oke, itu aja. Jika ada yang mau tanyakan, silakan diletakkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau bisa sih, harus bisa ya, tekan loncengnya. Baik, selamat menyaksikan semuanya.